P3 harus bangkit kembali. Bahwa P3 adalah wadah perjuangan di bidang politik umat. Pemilu 2024 bakal diikuti 18 partai politik. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Di belantika politik Indonesia, partai berlambang Ka'bah ini bukan pemain baru. Usianya sudah lebih dari setengah abad. Didirikan pada 5 Januari 1973, PPP merupakan partai gabungan dari 4 partai politik berbasis Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan PERTI. Gabungan partai politik itu berlangsung pada saat Soeharto memimpin Orde Baru. Dalih dilakukannya fusi partai itu bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik sehingga roda pembangunan ekonomi bisa berjalan lancar. Sejak saat itu, PPP tidak pernah absen mengikuti setiap perhelatan politik. Digadang-gadang sebagai rumah besar umat Islam, kala itu PPP berebut suara dengan golongan karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Sama dengan PPP, PDI yang didirikan pada 10 Januari 1973 juga merupakan gabungan dari partai-partai lain, seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Di sepanjang Orde Baru berkuasa, golongan karya selalu menjadi pemenang pemilu. Perolehan suaranya jauh di atas 2 partai lainnya. Adapun posisi kedua ditempati PPP, sedangkan PDI di peringkat ketiga. Dari pemilu ke pemilu terhitung sejak 1977 sampai 1997, posisinya tidak pernah berubah. Golkar selalu jadi pemenang, disusul PPP dan PDI. Namun konstelasi politik berubah drastis sejak Orde Baru runtuh. Kendati didirikan di waktu yang hampir bersamaan, nasib perjalanan PPP tidak sebagus PDI yang telah bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Dalam pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik, PDI Perjuangan mendapatkan suara terbanyak dengan 154 kursi di DPR RI. Disusul Golkar 120 kursi, PPP 59 kursi, PKB 51 kursi, PAN 35 kursi, PBB 13 kursi, dan Partai Keadilan sebanyak 6 kursi. Berdasarkan hasil pemilu 1999, posisi perolehan suara PPP mulai mengalami penurunan. Dari semula biasanya berada di peringkat kedua, turun menjadi ketiga. Begitupun dalam pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik. Partai Persatuan Pembangunan turun lagi ke posisi keempat dengan perolehan 58 kursi. Posisi PPP digeser Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir di era reformasi. Sebagai partai hijau yang didirikan pada 23 Juli 1998, dalam pemilu 2004 PKB berhasil mendapatkan 52 kursi. Dalam pemilu 2009 yang diikuti 38 partai politik nasional, posisi PPP kembali turun. PPP harus puas di peringkat 6 dengan mendapatkan 38 kursi. Di atas PPP ada Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan di posisi puncak ada Partai Demokrat. Dari pemilu 1999 sampai 2009, posisi Partai Persatuan Pembangunan kerap menurun. Begitupun dalam pemilu 2014. Kendati bertambah 1 kursi dari 38 pada pemilu 2009 menjadi 39 kursi di pemilu 2014, peringkat PPP melorot ke posisi ke-9. Dalam pemilu 2019, nasib PPP lebih buruk lagi. Kendati masih berada di peringkat ke-9, namun perolehan suaranya turun drastis. Dari perolehan suara pada 2014 sebanyak 6,53%, turun menjadi 4,52%. Dari semula 39 kursi pada 2014,
Dalam pemilu 2019, PPP hanya mendapatkan 19 kursi. Lantas akan seperti apa nasib Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2024? Bila berpijak pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik Indonesia, nasib Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 2024 semakin terpuruk. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada akhir Maret 2023 sampai pekan pertama April 2023, perolehan suara PPP sangat kecil. PPP jadi Partai Nasakom alias nasib 1 koma. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023, Partai Persatuan Pembangunan cuma mendapatkan suara 1,4%. Sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 8 April hingga 13 April 2023, perolehan suara PPP hanya 1,9%. Dalam survei yang dilakukan pada medio Juli 2023 pun hasilnya masih di bawah 4%, tapi mulai ada kenaikan. Indikator Politik Indonesia kembali menggelar survei berskala nasional dan hasilnya jeblok. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan masih buram, yakni hanya 2,7%. Sementara ambang batas untuk bisa masuk Senayan minimal 4%. Hasil yang tidak jauh berbeda dipotret Lembaga Survei Indonesia yang kembali melakukan survei nasional pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Partai Persatuan Pembangunan masih berada di zona rawan dengan perolehan suara 2,5%. Jika dalam pemilu 2024 nanti perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tidak jauh berbeda dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik Indonesia, maka partai yang didominasi warna hijau itu tidak akan lagi punya perwakilan di DPR RI. Mereka harus angkat kaki dari Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Di tengah perolehan suara yang terengah-engah dari pemilu ke pemilu, terutama sejak keruntuhan Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan kerap dilanda konflik internal. Salah satunya terjadi pada masa Ketua Umum Surya Dharma Ali. Konflik itu terjadi lantaran adanya perbedaan dukungan dalam Pilpres 2014. PPP terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu dukung Prabowo, sementara yang lain ingin Jokowi. Di satu kubu ada Surya Dharma Ali, di kubu lain ada Romah Hurmuzi. Perbedaan itu berujung pada dualisme kepemimpinan. Di kemudian hari, dua nama itu pada akhirnya harus masuk bui lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Surya Dharma Ali korupsi dana haji, sedangkan Romah Hurmuzi terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kini keduanya telah menghirup udara alam bebas. Selain mereka, beberapa kepala daerah dari Partai Persatuan Pembangunan pun melakukan kejahatan serupa, sehingga harus dipenjara. Dua di antaranya adalah Bupati Bogor Ade Yasin dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Tindak pidana korupsi dan suap yang dilakukan para politikus Partai Persatuan Pembangunan itu membuat miris banyak pihak. Sebagai partai politik yang berasas Islam, tidak sepatutnya kader-kader partai berlambang Ka'bah itu melakukan praktik-praktik tidak terpuji. Kini dalam pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun sikap politik Partai Persatuan Pembangunan itu memantik polemik. Suara di internal partai pecah. Pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan mempunyai alasan kenapa mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon pemimpin Republik ini. Dua di antaranya adalah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan kapasitas yang dimiliki Ganjar. Sikap politik Partai Persatuan Pembangunan itu disebut-sebut sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan karamnya biduk partai dari tingginya ambang batas parlemen. Pasalnya, berdasarkan survei sejumlah lembaga, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 2024 akan di bawah 4%, sehingga tidak bisa lolos ke Senayan. Sudah berusia setengah abad, akankah partai berlambang Ka'bah itu runtuh dalam pemilu 2024 atau tetap bertahan? Harus bangkit kembali.